Motor gede adalah sesuatu hal yang diimpikan banyak orang Indonesia. Kenapa? Ya tentu aja karena motor tersebut sangat keren dan memiliki karakternya masing-masing, terutama di spesifikasi dan mesinnya. Dan biasanya spesifikasinya nggak main-main karena biasanya juga menggunakan part dengan merek-merek terkenal, sehingga hal ini tentu aja membuat motor gede semakin keren. Kalau udah keren begitu, tentu aja hal ini membuat motor ini menjadi idaman hampir semua kalangan anak motor. Namun sayangnya, harga motor gede di Indonesia sangatlah mahal. Tapi nih, semahal-mahalnya motor gede, biasanya range harganya tidak jauh dari harga mobil MPV di Indonesia. Yang berarti range harganya ada di kisaran 300-500 jutaan aja. Ya, untuk sebagian besar orang, mungkin harga ini masih bisa dibilang terjangkau. Namun, ada satu motor gede yang dikeluarin Honda, memiliki mesin 1000cc, dan motor ini bersaing di WSBK tapi nggak pernah menang, memiliki nama ikonik dari Honda yaitu CBR, tampilannya tentu aja keren, namun harganya sangat mahal, yaitu di atas 1 miliar rupiah. Dan ya, ini adalah Honda CBR 1000 Triple R versi SP. Harga motor aja bisa sampai 1 miliar lebih. Namun kenapa harga CBR 1000 Triple R SP ini bisa sangat mahal? Lagi asik-asik bikin skrip video, tiba-tiba datang paket. Dilihat dari bungkusnya, sepertinya ini paket yang menarik. Langsung aja kita unboxing. Ini adalah Carpuride W702B Pro, dan ini adalah head unit buat motor. Dalam paketnya tentu aja ada head unit yang memiliki layar 7 inch HD IPS, capacitive screen, mounting, dan power outlet. Untuk spesifikasinya, monitor ini sudah 5G, Wi-Fi, dan Bluetooth transmitter, yang berarti sudah support Apple CarPlay dan Android Auto melalui Bluetooth transmitter. Jadinya, handphone kalian tetap bisa menerima telepon dan internetan dengan santai. Menariknya adalah, buat kalian yang pakai intercom, Bluetooth-nya bisa dibilang udah terpisah, karena sudah mengadopsi Bluetooth audio dan Bluetooth transmitter. Jadinya bisa connect dua intercom dalam satu device dan kalian bisa mendengarkan lagu yang sama di dua intercom. Keren banget kan? Dan yang pasti karena ini untuk motor, tentu aja ini sudah waterproof dengan grade IP67. Jadinya ya sudah aman banget. Oh iya, di belakang sini ada bracket khusus untuk motor BMW. Jadinya kalau kalian punya motor BMW, kalian tinggal buka dashboard bawaannya dan tinggal colok Carpuride W702B Pro. Langsung auto nyala. Ya udah tahu kan spesifikasinya? Kita langsung aja pasang di motor BMW saya. Yah, sayangnya saya nggak punya motor BMW, adanya Honda Beat Street. Nggak apa-apa, syukurin yang dipunya. Iya kan? Berhubung Honda Beat Street punya stang terbuka, kayaknya ini bakal cocok banget sama Carpuride 702B Pro. Dan karena ini Honda Beat bukan BMW, jadinya ya mounting BMW-nya tidak kita pakai. Pemasangannya sebenarnya cukup mudah, tinggal pasang bracket dengan kunci 10, setelah kenceng pasang bracket lainnya dan pasang monitornya dengan kunci yang bisa dikunci dengan tangan. Setelah itu, jika motor kalian punya power outlet 12 volt, tinggal colok ke situ aja. Namun jika tidak ada, pasang ke aki dan sudah aman banget karena sudah menggunakan fuse. Kalau males bongkar-bongkar aki dan nggak ada outlet 12 volt, kalian bisa pakai power bank. Simple banget kan? Dan jadinya kayak gini nih. Dan ketika semua sudah siap, tinggal nyalain kontak motor, layar akan otomatis nyala. Dan sebaliknya, jika motor mati, layar akan otomatis mati dan tidak memakan aki. Setelah terpasang, kita ingin mencoba mengendarai motor dengan Carpuride 702B Pro yang sudah terkoneksi dengan Android Auto. Dengan adanya Carpuride 702B Pro, perjalanan semakin mantap, apalagi buat kalian yang suka touring ke tempat baru. Tapi kan itu cuman di mounting doang, nanti bisa dimaling. Tenang aja, lepasin aja ketika lagi di parkiran. Tinggal buka kabel konektornya, copot mountingnya dengan tangan, langsung masukin ke tas. Aman dan tanpa ribet. Carpuride 702B Pro kalian bisa beli di link yang ada di deskripsi ya. Sayangnya kalian masih harus beli dari luar negeri, jadinya barangnya membutuhkan waktu agar sampai ke Indonesia. Untuk harganya sendiri ada di 369 US dollar atau setara dengan 5,8 juta rupiah. Dengan uang segitu, ini cukup worth it untuk dibeli sih, karena emang sekeren itu. Selain tampilan motor menjadi lebih keren, kalian tidak akan kesasar lagi.
Bayangin aja, Honda Beat yang sederhana kayak gini bisa jadi keren banget. Gimana kalau di motor seperti PCX, NMAX, motor adventure, dan lainnya? Ya, makin keren. Check out aja buruan sebelum kehabisan. Linknya ada di deskripsi ya. Honda CBR 1000 Triple R Fireblade SP merupakan salah satu motor superbike kelas premium yang dirancang untuk memberikan performa terbaik di lintasan balap sekaligus menjadi simbol teknologi tinggi Honda. Dan kenapa CBR bisa mahal? Tentu aja part dan teknologi yang digunakan sangat canggih. CBR 1000 Triple R Fireblade SP sudah menggunakan teknologi canggih yang berasal langsung dari pengembangan balap MotoGP, khususnya dari Honda RC213V. Motor ini menggunakan mesin inline-4 yang berkapasitas 999 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 214,5 PS pada 14.500 rpm dan torsi maksimalnya ada di 113 Nm pada 12.500 rpm. Dan salah satu fitur utama yang dapat meningkatkan performa motor ini adalah sistem katup yang menggunakan teknologi Finger Followers Rocker Arm. Dan teknologi ini bertujuan untuk membantu mengurangi gesekan, yang berarti hal ini memungkinkan putaran mesin menjadi lebih tinggi dan performa yang lebih efisien. Selain itu, piston motor ini juga menggunakan material aluminium forge yang ringan. Walaupun ringan, tetapi pistonnya diklaim sangat kuat, dan hal ini tentu aja untuk memastikan daya tahan dalam kondisi ekstrim. Mesin ini sebenarnya tentu aja untuk motor kelas jalan raya sudah sangat powerful. Dengan mesin tersebut, motor ini bisa mendapatkan kecepatan maksimal di 299 km per jam. Menariknya adalah, motor ini bisa mencapai kecepatan 160 km per jam hanya dengan gigi satu. Kebayangkan kencangnya? Kemudian selain teknologi mesinnya, motor ini juga didukung oleh suspensi dan komponen yang sangat premium. Untuk suspensinya, motor ini dilengkapi dengan suspensi depan dari Öhlins NPX Smart Easy. Suspensi ini bisa dibilang sudah cukup sempurna, karena mau bagaimanapun suspensi ini tidak hanya memberikan kenyamanan dalam berkendara, tetapi juga mendukung kestabilan motor saat melaju pada kecepatan tinggi atau di lintasan balap. Kemudian untuk suspensi belakangnya menggunakan Öhlins TTX36 yang dirancang untuk meningkatkan daya cangkram pada ban belakang, terutama saat keluar dari tikungan. Dan kedua shock ini adalah suspensi semi-aktif yang dapat disesuaikan secara elektronik melalui sistem kontrol canggih. Yang berarti hal ini memungkinkan pengendara untuk mengatur karakteristik suspensi sesuai dengan kebutuhan lintasan atau gaya berkendara. Kemudian untuk pengeremannya tentu aja menggunakan Brembo. Motor ini dilengkapi dengan kaliper rem Brembo Stylema yang dikenal sebagai salah satu sistem pengereman terbaik di dunia. Sampai titik ini aja kita bisa yakin kalau harga motor ini memang seharusnya mahal. Namun sebenarnya untuk varian yang non-SP harganya masih di bawah 1 miliar rupiah, yang mana harganya ada di range 700 jutaan. Tapi kalau yang versi SP jadi 1 miliar lebih. Sebenarnya apa yang spesial dari versi SP ini? Tentu aja ada upgrade yang cukup signifikan dari versi non-SP-nya. Yang mana untuk yang SP sudah built-in bottom bypass cooling, semi-cam gear train, direct starter layout, shorter engine, narrow intake side valve angle, throttle body yang lebih besar, RC213V spec bore dan stroke, compact overall chassis, longer swing arm, dashboard yang udah full color, smart key, dan aerodynamic winglets. Dengan hal-hal seperti itu tentu aja membuat harga motor ini menjadi lebih mahal lagi. Tapi apakah harusnya semahal itu? Coba kita lihat harga di negara asalnya yaitu Jepang. Untuk versi tahun 2024 non-SP harganya ada di 2.486.000 yen atau setara dengan 260 jutaan rupiah. Kemudian untuk versi SP-nya harganya ada di 2,8 juta yen atau setara dengan 298 jutaan. Itu kan di Jepang, di negara asalnya. Gimana dengan Amerika? Yang mana Amerika tentu aja import juga. Untuk versi SP harganya dijual di harga 28.999 US dollar atau setara dengan 459 jutaan rupiah. Dan untuk yang versi non-SP-nya ada di harga 350 jutaan. Sedangkan di Indonesia harganya untuk varian non-SP 700 jutaan dan yang SP 1,1 miliar rupiah. Namun kenapa bisa sangat mahal di Indonesia? Jadi, faktor lain yang membuat harga Honda CBR 1000 Triple R SP mahal di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah regulasi pajak dan biaya impor. Motor CBR 1000 Triple R didatangkan langsung dari Jepang alias CBU, yang berarti kalau motor CBU akan dikenakan berbagai jenis pajak seperti pajak impor, pajak barang mewah atau PPNBM, hingga pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan akumulasi pajak ini, harga motor bisa membengkak sampai 40-75% dari harga asli motor.
Cukup miris sih melihat hal ini. Di Amerika, motor ini cuma dihargai di harga 400 jutaan, padahal upah minimum di Amerika 10 kali lipat lebih besar daripada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia dengan upah minimum yang sangat kecil harus dikenai pajak yang teramat sangat tinggi, yang berarti motor ini tidak bisa dimiliki oleh hampir semua orang. Sedangkan kalau di Amerika, tentu aja motor ini bukanlah motor yang spesial-spesial banget, karena harganya yang masih dalam kategori terjangkau untuk upah minimum di sana. Namun di luar dari harganya yang sangat mahal, apakah motor ini layak dibeli? Sebenarnya jika kalian pecinta motor balap seperti WSBK dan MotoGP, mungkin kalian akan berpikir dua kali. Karena jika motor ini menggunakan teknologi MotoGP, maka motor ini bukanlah motor yang gimana-gimana. Karena Honda di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir sedang mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa. Dan masalah utamanya adalah sasis dan aero. Jika di MotoGP gagal, kenapa harus dipasang di motor jalan rayanya? Kemudian selain itu juga, untuk melihat performance asli motor ini, kalian bisa melihatnya di WSBK. Di WSBK, Honda menggunakan CBR 1000 Triple R Fireblade, dan performansnya ya kalah jauh sama BMW dan Ducati. Namun jika kalian tidak mencari performance dan hanya mencari tampilan dan spesifikasi, motor ini cukup layak sih dibeli, apalagi buat kalian yang kelebihan duit banget. 1,1 miliar ya masih oke lah ya dengan apa yang ditawarkan. Itulah alasannya kenapa harga motor CBR Fireblade ini bisa sangat mahal khususnya di Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.